kamu itu jangan membuang sampah sembarangan. Sia, apa ya? Sampah ya lah, lah saromben, katanya bahasa Maduranya gitu. Saya punya pernyataan. Tunggu dulu. Saya punya pertanyaan. Itu begini. Jadi kuku dibersihkan, rambut dirapikan, semuanya dibersihkan. Hati perlu dibersihkan enggak? Tentunya perlu, Pak. Itu ada enggak di duta kesehatan? Ya, ada juga, Bapak. Gimana cara kita membersihkan hati? Ya, yang tergantung. dimotivasi oleh duta kesehatan. Harus gimana ya, Bapak? Hati. Ya, diri kita sendiri, Bapak. Ya, yang bisa bagaimana yang kita bisa berbuat baik ya, iya, berbuat baik kepada yang paling menarik mungkin Fadil. Sebenarnya merasa tertantang enggak pada saat diberikan tugas untuk mengikuti sekolah? Ada tantangan apa yang dirasakan oleh Fadil? Tentunya ada, Pak. Ya, apa? Menjadi duta itu tidak gampang, Bapak. Yang pemikiran orang lain. Kita yang saya gunakan sekarang itu tidak mudah, Bapak, kalau di pasar. Yang mana? Yang mana? Selempang tentunya, Bapak. Selempang. Jadi ini sahabat, jadi ini adalah selempang kebanggaan saudara kita, Muhammad Fadil. Ya. Inilah. Fadlil, Pak. Jadi ini tidak gampang ya? Iya, Bapak. Ya, gimana? Karena mempunyai tanggung jawab yang berat, Bapak. Kita di sini tidak diseleksi, tidak banyak menimba ilmu yang diberikan oleh Puskesmas Batuan dan juga dari PMR, dan kita harus percaya diri, kita yakin bahwa saya yang telah terpilih harus memberikan yang terbaik. Sejauh ini sudah ada yang dilakukan enggak? Sudah ada, Bapak. Apa? Kayak seperti menasihati kepada orang lain. Berapa orang? Sudah 3 orang, Bapak. 3 orang Berapa dulu. jumlah siswa ini? Banyak kan, Bapak, di SMK lebih dari 1.000 orang tentunya. Berarti masih 3 ya? 3. Masih 0,1%. Iya, Bapak. Nah, di selain itu tantangan itu, Fadil, tantangannya itu kan sudah ada tadi itu. Ya. Nah, siapa yang menjadi teman ataupun partner Fadil dalam menghadapi tantangan itu tadi? Nah, terutama itu di PMR SMK 1 Sumeneb yang telah memberikan tantangan bahwa saya itu harus semangat, harus percaya diri. Yang kedua dari faktor teman, yaitu seperti panggil aja ya, Bapak, grupnya aja nih. Grupnya ini sangat populer juga, Geci Maung gitu. Apa itu? Geci Maung. Geci Maung itu terdiri dari kayak maung-maung gitu, Bapak. Ngeong. Iya. Soalnya paling aktif gitu, Bapak, di kelas. Yaitu seperti saya, teman saya yaitu Dwi Putri Kartika Chandra, yaitu sebagai duta genre, Bapak. Bapak, iya, yang favorit itu. Kan udah terkenal nih. Yang ketiga, Wahyu Ningtyas, Bapak. Gitu. Ada keterlibatan pembina siapa? Pembinanya yaitu Ibu Ervin Nur Cahyanti. Sekalian guru BK gitu, Bapak. Sekalian guru BK. Selain guru BK, guru apa lagi? Guru penasehat. Oh, guru penasehat. Yang memberikan bimbingan kepada tugas BK apa? Tugas BK. Tugas BK adalah bimbingan konseling yang dimana nggak usah panjang-panjang, intinya aja. Iya kan, masih juga kan? Iya, takutnya anak-anak yang lain tidak ngerti, Bapak. Iya. Nah, saat ini apa yang akan menjadi rencana setelah dapat ini yang tidak mudah katanya? Yang tidak mudah yaitu memberikan motivator kepada remaja bahwa yang pertama, Bapak, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena sekarang di remaja itu sangat sulit untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi itu mencuci tangan saat sebelum makan atau camilan, Bapak. Kita sudah beli ke kantin, kita tidak tahu bahwa yang tangan yang kita akan mengkonsumsi itu bersih atau enggak. Ya, makan kan pakai tangan gitu. Apakah bersih apa tidak, Bapak? Gitu. Terus yang ketiga itu berdoa juga, Bapak. Berdoa itu kan harus keyakinan juga, keyakinannya kita sendiri, Bapak ini. Nah, terus yang ketiga itu tidak merokok. Nah, itu termasuk gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat hidup sehat. Terus yang keempat adalah tidak meminum alkohol. Yang kelima harus makan makanan sayuran atau buah-buahan. Gitu, Bapak. Daging enggak boleh. Daging termasuk, Bapak. Itu masuk buah-buahan. Enggak. Tapi daging termasuk vitamin. Setelah Fadil melakukan tadi motivasi dan bagaimana berbagi kiat-kiat kepada teman-teman 3 orang itu ternyata, Iya. Ada respon enggak dari dia itu? Responnya ada, Bapak, tapi
Tapi ya gimana lagi Bapak, karena kan remaja, kamu itu jangan membuang sampah sembarangan. Sia, apa ya? Sampah ya lah nola sarombon, katanya bahasa Maduranya gitu Bapak. Gimana Fadil menanggapi itu? Ya saya menanggapinya bahasa Maduranya ya Bapak. Iya. Iya, buat nada harus buang sampah jera pada Pak. Pola nara apa? Ada sekolahan, berang tuh perse gitu Bapak. Karena yang kalau saya menjadi karena kan saya kan udah menjadi duta kesehatan remaja di sekolah gitu. Saya inginnya itu menjadi sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata yang bebas dari sampah plastik. Terakhir mungkin Din, motivasi yang dilakukan apakah secara langsung ada juga yang secara tidak langsung? Motivasinya Melalui media sosial atau apa gitu? ya ada Bapak, tapi masih proses Bapak. Soalnya kan kita kan harus mempublik ke media sosial itu kan tidak harus publik, tapi kan kita harus mengoreksi dulu Bapak itu apakah benar gitu Bapak. Nah, jatuh. Oh iya, panik Bapak, grogi. Kira-kira apa yang menjadi pesan kepada seluruh siswa SMK dari Fadil sebagai duta? Nah, saya sendiri kepada khususnya masyarakat di sekolah, kepada remaja-remaja penerus bangsa, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kayak menginspirasi kepada sekolah-sekolah lain gitu. Oh, bahwa SMK itu bersih dari sampah plastik gitu Bapak. Nah itu dari Fadil, dia akan melakukan gerakan-gerakan sehat, tentu tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh teman-temannya, termasuk juga keluarganya. Nah untuk kalian, ayo kita dukung program ini, apa yang menjadi cita-cita Fadil dan teman-temannya, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bersih, rindang, nyaman, dan menggembirakan. Itu bagian dari visi dan misi dari Duta Kesehatan, termasuk ini juga menjadi misi sekolah. Kita harus membuang sampah kepada tempatnya. Sekali lagi, ayo kita dukung program Fadil biar dia juga sukses dalam mengemban kedutaannya, yaitu Duta Kesehatan Remaja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dadah. Dadah.